Kemudian yang keempat, al-hathu 'ala al-iktsari minas shalah. Anjuran untuk memperbanyak salat. Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-salatu nurun. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Utamanya lagi cahaya hidayah, cahaya ilmu. Maka bila kita ingin mendapatkan hidayah, bila kita ingin mendapatkan petunjuk, banyak salat. Ya, apapun keinginan kita, apapun yang akan kita lakukan, awali dengan salat. Ya. Ketika kita ingin maju umpama, atau ingin bekerja di sebuah tempat, atau kita sudah bekerja ingin keluar, atau ingin mengambil keputusan apapun, awali dengan salat. Apa yang kita kenal dengan salat apa? Istikharah. Salat istikharah. Tapi tidak ada mengkhususkan salat tersebut. Yang adalah doa. Salat 2 rakaat, salat apa saja, ketika waktu duha, ketika qabla atau ba'diyah, salat wajib. Kemudian kita doa istikharah. Ya. Nah, salat istikharah atau salat secara mutlak. Salat secara mutlak di mana saja. Ya, ingin mengambil keputusan apapun. Ya, ingin mengambil keputusan apapun, ingin maju keputusan apapun. Ya, umpama ingin keluar dari perusahaan, ingin usaha, atau ingin masuk ke dalam perusahaan, ingin bekerja. Kalau bagi pemuda ingin menikah. Jadi istikharah bukan hanya sekedar untuk nikah saja, untuk mengambil keputusan apapun. Ingin menikah, ingin talak, ingin cerai, dan lain sebagainya. Ya, ingin menikah dan ingin cerai itu juga dua-duanya awali dengan salat. Yaitu istikharah. Allah akan memberikan petunjuk. Karena salat itu cahaya, Allah akan memberikan petunjuk. Bahkan dalam hadis, tidak akan pernah menyesal bagi orang yang ingin mengambil keputusan, tidak akan pernah menyesal bila diawali dengan salat istikharah. Bila diawali dengan istikharah, tidak akan pernah menyesal apapun terjadi. Ya, apapun yang terjadi, tidak akan pernah menyesal. Justru sebaliknya, saat kita ingin mengambil keputusan tidak melibatkan Allah, kita akan sulit. Kalaupun mungkin berhasil dan kita dapat keputusan tersebut, akan terjadi kesulitan. Sulit kita untuk mengatasinya, menghadapinya, dan seterusnya. Ya, as-salatu nurun. Kemudian juga saat kita mendapatkan kesusahan, problema, masalah, mendekat ke Allah dengan salat. Mendekat ke Allah dengan salat. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikan petunjuk. Naam. Dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, li'annaha nurun yudhi'u lil muslimi subulas salam fil hayati. Karena salat itu adalah cahaya yang akan menyinari bagi seorang muslim jalan keselamatan dalam hidup. Ya, jalan keselamatan dalam hidup. Wa li'annaha tahjubu sahibuha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan menghijab pelakunya dari fahsya wal munkar, dari keburukan dan kemungkaran. Wa yahdi ila shawab, dan akan diberikan petunjuk oleh Allah atau akan menunjuki kepada kebenaran. Wa tasuddu 'anil mahalik, dan akan mencegah dari segala kehancuran. Bima fiha min nurin, dengan apa yang ada di dalamnya dari cahaya. Tuqdhifuhu fil qalbi wa tudhifuhu 'ala al jawarih, yang akan dimasukkan ke dalam hati, ya, dan akan berimbas, disandarkan kepada seluruh anggota badan. Ini cahaya. Ya, salat itu cahaya. Makanya anjuran untuk memperbanyak salat, as-salatu nurun. Namun
Meskipun kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, tetap kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikuti petunjuk. Sholat-sholat apa saja yang dianjurkan, yang disyariatkan, bukan sholat-sholat yang dibuat-buat sendiri, atau yang bikin sendiri, atau yang dibikin oleh manusia. Meskipun mereka menisbahkan dirinya sebagai ulama. Lihat apakah sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak. Ada dalilnya atau tidak. Itu sholat yang diikuti. Namun ya jamaah, kalau kita mengikuti petunjuk saja, apalagi tentang sholat, kita tidak akan sanggup melakukannya bahkan. Bagaimana kita ingin buat-buat sendiri? Ya, taruhlah mulai dari qabliyah atau mungkin dari sholat malam. Sholat malam, Nabi SAW melakukannya 11 rakaat. Kemudian qabla fajar 2 rakaat. Kemudian setelah itu subuh, salat itu salat wajib. Salat wajib tidak boleh ditinggalkan. Banyak manusia mengetahuinya. Ya, enggak, salat sunnah. Nanti belum lagi salat duha. Salat syuruk. Itu berapa rakaat? Paling banyak 12 rakaat. Ya, Nabi pernah melakukan 12 rakaat. Belum lagi qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur 4 lagi, 4 rakaat. Belum lagi qabliyah asar. Ba'diyah asar diperselisihkan oleh para ulama, ada ba'diyah asar. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Ba'diyah asar diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian qabla al-maghrib, ba'diyal maghrib, qabla al-isya, ba'diyal isya. Qabla al-maghrib ini liman sya'a. Demikian juga qabla al-isya liman sya'a. Bagi siapa yang ingin. Ya, ba'diyah maghrib. Kalau seandainya kita melaksanakan semua capek, gak sanggup kita. Itu pun banyak yang luput terkadang. Apalagi belum kita diganggu oleh kerjaan-kerjaan kita. Banyak yang luput. Gimana kita membuat sholat sendiri? Nabi SAW mengabarkan bahwa akan dibangunkan rumah di surga bagi orang yang menjaga 12 rakaat sehari semalam. Hadis ini sahih insyaallah. Salat apa aja? Qabla subuh, salat fajar, ya, qabla fajar. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, tuh udah 6. 2 rakaat setelah zuhur. Soal, iya Ustaz, 4 rakaat nggak bisa nih, kadang luput melulu. Bisanya 2. Bisa nggak diganti 4 rakaat ba'da zuhur? Boleh. 4 rakaat, 2 rakaat ba'da zuhur, atau 2 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Ini sudah berapa? 6 tambah 4 10 8 nih, 8. 6 tambah 2 8. 2 rakaat qabla zuhur, qabla subuh, 2 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da al-maghrib dan 2 rakaat ba'da isya, 12. Jaga itu semua dibangunkan rumah oleh Allah nanti di surga. Jaga bukan hanya sehari doang. Jaga sepanjang hidup. Jaga sepanjang hidup. Bukan sehari 2 hari doang, bukan. Sepanjang hidup bisa menjaga 12 rakaat itu, dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Kadang kita nggak sanggup, banyak luputnya. Terlebih lagi kalau diganggu kerjaan. Waduh, kerjaan belum selesai. Wudu. Selesai wudu, qomat. Nggak sempet qabla duhur. Nggak sempet qabla duhur. Selesai begitu, selesai duhur paling cuma sholat 2 rakaat. Setelah itu keluar. Karena apa? Kerjaan numpuk. Nggak dapat duhur. Terkadang duhur aja nggak dapat. Qabla dan ba'diyah. Ya. Belum lagi maghrib terkadang. Kalau kita pulang kerja maghrib. Ya maghrib. Perjalanan. Adzan lewat. Mampir masjid. Nggak dapat. Paling cuma sholat wajibnya saja. Ba'diyahnya nggak dikerjakan. Langsung pulang buru-buru karena sudah kemalaman. Dan seterusnya. Terkadang kita nggak sanggup. Yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi saja tidak sanggup. Apalagi kita bikin-bikin sendiri. Ya, bikin-bikin sendiri. Hanya sekedar mengikuti perkataan para ulama. Ya. Kemudian sholat malam. Ini kadang banyak luputnya. Sholat malam 11 rakaat. Ya. Paling yang kita bisa hanya bulan Ramadan doang. Itu pun bareng-bareng. Ya.
bareng-bareng. Ya syukur sampai yang 23 rakaat. Ya, yang 11 sekarang nggak mampu, cuman bareng-bareng Ramadan. Selesai Ramadan nggak ada yang ngidupin lagi. Ya, bablas terus sampai subuh. Itu pun kadang 5:30 bangunnya. La haula wala quwata. Sholat saja terkadang kita nggak sanggup untuk menjaga. Gimana kita mau bikin-bikin sendiri? Ya, padahal keutamanya adalah as-salatu nurun. Sholat itu cahaya. Sholat itu cahaya. Ada, makanya para ulama menulis satu kitab khusus tentang kitabus salah. Kitabu as-salah. Ini perlu dibaca. Bagus kitabnya, bukan hanya sekedar fikihnya, di sana ditulis keutamaannya dan bahaya-bahayanya bila meninggalkan. Ya. Naam. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis ini, al-iktsaru minas sadaqah dalilun ala sidqil mu'min wa ikhlasuhu wa iltizamuhu bisyari'ah. Memperbanyak sedekah. Ini adalah dalil bukti. Karena di sini maknanya was-sadaqatu burhanun, bukti. Bukti atas keimanan kita, keikhlasan kita dalam beragama dan mengikuti, berpegang teguh dengan syariat. Ya. Bukti daripada keimanan, banyak sedekah. Tapi bukan berarti kalau tidak sedekah tidak beriman, tidak. Keimanannya tidak seperti orang yang bersedekah. Ya, dan memang demikian ya jamaah. Orang yang banyak sedekah diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekokohan dalam iman. Karena sedekah adalah bukti keimanan seorang muslim. Sedekah adalah bukti keimanan seorang muslim. Orang yang tidak sedekah, bahkan mungkin banyak yang meminta, tidak pernah bersedekah, keimanannya lemah. Keimanannya lemah. Gampang kufur bahkan. Atau gampang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena dia tidak pernah bersedekah. Ya, karena dia tidak pernah bersedekah. Bisa dibuktikan. Orang yang banyak sedekah tidak gampang dipengaruhi untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak gampang untuk dipengaruhi mengambil hal-hal yang haram dari Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Tidak gampang. Orang yang banyak sedekah tidak gampang mengambil harta yang haram. Tapi orang yang tidak pernah bersedekah, bahkan terus dia meminta, bagaimana caranya dia dapat? Dia akan gampang mengambil hal-hal yang haram dari Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bukti keimanan. Ya, bukti keimanan. Orang yang banyak bersedekah tidak dipengaruhi atau tidak bisa dipengaruhi untuk korupsi. Ya. Orang yang tidak pernah sedekah itu gampang korupsi dia. Gampang korupsi. Dan memang sedekah dari harta korupsi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. La yaqbalu Allahu salata bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima salat yang tidak berwudu atau tanpa berwudu. Ini banyak manusia, tadi sudah saya jelaskan di awal, wudunya enggak sah, ya salatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari gulul. Gulul ini diambil dari kata orang berperang, harta rampasan perang diambil sedikit sebelum diberikan kepada amir, diambil. Kalau bahasa kita dientit, diselip. Di apa? Ngentit, iya dientit dulu baru kasih gitu. Itu gulul. Itu gulul. Ya bahasa kita apa? Korupsi, ya tidak? Korupsi. Diambil dulu sebagian, baru sisanya kasihin. Sama kita ketika mendapatkan amanah, ya berupa anggaran, sebelum diberikan kepada rakyat, ambil dulu bagian, baru sisanya kasih.
Hada korupsi, hada gulul. La yaqbalullah sadaqatun min gulul. Allah tidak menerima sedekah dari orang yang gulul. Sedekah dari hasil korupsi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang lemah imannya itu mungkin biasanya disebabkan karena dia tidak pernah sedekah. Dan bukti keimanan seorang muslim yang kuat, dia bersedekah. Was-sadaqatu burhanun. Ya, sedekah itu burhan. Jadi orang yang banyak sedekah itu gak gampang korupsi dan dia gak mau dipengaruhi untuk korupsi. Ya, orang yang bersedekah, banyak sedekah. Ya. Karena apa? Ya, buat apa ngambil orang saya sudah banyak ngasih kok. Sebaliknya, orang yang tidak pernah sedekah, dia gampang korupsi. Gampang dia dipengaruhi untuk korupsi. Atau dipengaruhi dari mengambil harta yang haram. Dari sini menunjukkan bahwa untuk mencegah dari hal-hal atau dari harta yang haram, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Allah akan berikan burhan. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikan bukti keimanan. Was-sadaqatu burhanun. Ya, demikian. Tentunya sedekah yang ikhlas. Sedekah yang ikhlas, bukan sedekah untuk melepas untuk mendapatkan yang banyak gitu. Karena ada seperti itu. Lepas sekian nanti kamu akan dapat sekian. Sedekah ingin mendapatkan, bukan sedekah yang ikhlas. Karena sebagian mereka ada yang seperti itu. Kalau Anda ingin mendapatkan 1 juta, ya sedekahnya 100.000 kan gitu. Ini nggak benar yang seperti ini. Sedekah untuk mencari dunia. Ya. Kalau Anda ingin mendapatkan 1 juta atau 10 juta, ya sedekahnya 1 juta. Sedekah yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Hanya untuk mencari dunia. Hanya untuk mencari dunia. Sedekah yang ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran kecuali dari Allah. Tanpa mengharapkan dunia kecuali dari Allah. Ya, dan jangan dengarkan guru-guru atau asatid yang ada mendakwahkan seperti itu. Kamu ingin mendapatkan ini, sedekah sekian. Kalau ingin mendapatkan ini, sedekah sekian. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ikhlas karena Allah. Maka akan dibuktikan keimanannya. Ya, as-sadaqatu burhanun. Jadi untuk menunjukkan kekuatan keimanan seorang muslim dibuktikan dengan sedekah. Banyak bersedekah, dia tidak gampang untuk dipengaruhi melakukan kemaksiatan kepada Allah atau mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.